Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Maaf kemarin saya tidak membuat preview atau setelah laga Indonesia menghadapi Afghanistan berakhir, saya lupa jujur. Tapi sebelum videonya kita mulai, kami segenap keluarga besar channel ini mau mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya legenda musik Indonesia, Eyang kita semua, Eyang Didi Puspa yang meninggal pada tanggal 10 April 2025 kemarin karena pendarahan di otak sebelah kiri ya kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan Eyang diberikan tempat yang terbaik karena lagu-lagunya beliau juga menjadi favorit saya juga. Banyak kalau kita mau bicara ya, banyak lagu-lagunya beliau yang aku suka, tapi kita tidak akan membahas itu dulu. Itu mungkin harus ada segmen khusus. Nah, di video kali ini kita akan bicara soal timnas Indonesia U17 yang akan menghadapi Korea Utara di partai perempat final Piala Asia 2025. Kalau kita bicara sedikit lagi kemarin menghadapi Afghanistan, yang saya soroti adalah perubahan. Kalau nggak salah ada 7 rotasi yang dilakukan oleh Coach Nova Arianto, dan jujur agak jomplang antara pemain utama dan juga pemain rotasi. Buktinya apa? Dari lini belakang aja deh. Lini belakang itu walaupun kita menang, jujur lini belakang agak mengkhawatirkan. Karena antara Putu Panji, Ida Bagus, dan satu lagi siapa saya lupa. Itu tiga-tiganya komunikasinya kurang berjalan dengan baik. Buktinya apa? Ada peluang-peluang dari Afghanistan yang nyaris membuat kita kebobolan, dan itu sangat berbahaya sekali. Nah, sekarang tugasnya Coach Nova Arianto harus bisa menyetarakan antara pemain pelapis dan juga rotasi. Rencananya harus sama ini, karena kalau kita lihat antara pemain rotasi dan pemain utama agak jauh bedanya. Tidak adanya Matthew Baker, tidak adanya Evandra, walaupun Evandra kemudian Goli, Alberto itu kemudian dimasukkan di babak kemudian dimasukkan di babak kedua, itu memang ada warna yang berbeda, langsung kelihatan serangannya jadi lebih rapi, lebih cair, lebih enak, agresif. Itu menurut saya loh ya, menurut pandangan pribadi saya. Nah, kalau di babak pertama kita memang menekan, tapi finishing, penyelesaian akhir yang selalu menjadi problem, selalu menjadi masalah. Dan ada beberapa momen ketika pemain Indonesia harusnya mengambil keputusan untuk melakukan shooting. Gini deh, area penalti itu kan area keputusan. Nah, kadang-kadang momen gitu tuh terlambat atau bingung antara gua harus nembak atau enggak ya gitu loh. Mereka itu seperti ragu-ragu
ragu-ragu untuk bisa mengambil keputusan antara gue shooting atau gue tembak, antara gue shooting atau gue passing gitu loh. Jadi mereka tuh seperti ragu-ragu. Kita banyak peluang sebenarnya, tapi finishing yang masih menjadi problem gitu loh. Dan itu harus menjadi evaluasi, bahan evaluasi untuk Coach Nova Arianto agar di lawan Korea Utara nanti hari Senin jam 9 itu harus sudah ada, makanya sudah menjadi evaluasi apa yang harus dilakukan. Kemudian kita terlalu banyak kasih ruang pemain Afghanistan untuk berkreasi, dan itu untung penyelesaian akhir mereka juga jelek. Maksudnya kalau ada salah satu finishing mereka yang masuk, itu kita kebobolannya jadi 2 atau bahkan 3 gitu ya. Nah, persoalan berikutnya selain lini depan, lini tengah, lini belakang, kita tahu lah ya, komunikasi itu di setiap lini itu penting. Lini belakang itu sangat penting, antara Putu Panji, Matthew Baker, kemudian siapa satu lagi pemain belakang utama kita, itu komunikasinya sudah sangat baik. Gua harus cover gini, lu harus jaga ke sini, mereka ke komunikasinya sudah jalan. Nah kalau yang kemarin pemain rotasi, bukan mereka jelek ya, tapi komunikasinya masih agak berantakan. Jadi Putu Panji yang harus kerja keras, karena mereka bertiga nggak terlalu sering main bareng gitu ya. Jadi komunikasinya udah beda, walaupun tiga-tiganya itu Eka Cahyana, Putu Panji, Ida Bagus, itu tiga-tiganya orang Bali, tapi chemistry di lapangannya belum terjalin dengan baik gitu ya. Nah itu yang harus menjadi evaluasi oleh Coach Nova Arianto. Nah kita masuk ke babak kedua. Begitu Evandra kemudian Goli Alberto masuk, itu bedanya kelihatan. Serangan kita jadi lebih rapi, lebih lebih cepat dan lebih tertata gitu ya, kalau saya loh ya. Dan buktinya apa, kita bisa cetak gol. Kalau di babak pertama kita nggak bisa cetak gol. Di babak pertama kita punya banyak peluang tapi nggak bisa cetak gol. Itu bedanya. Walaupun kita selalu harus menunggu sampai menit-menit akhir ya. Ketika menghadapi Korea golnya menit akhir, ketika menghadapi Yaman golnya Evandra juga menit akhir, walaupun kita menang 4-1 ya ketika itu. Begitupun lawan Afghanistan, 2 gol kita itu 2 gol menit terakhir, menit ke 90 sama 90 plus 2 apa 90 plus 1 gitu ya, lupa saya. Tapi yang jelas persoalannya adalah finishing, penyelesaian akhir yang masih menjadi masalah. Jadi itu ya, lini belakang, lini tengah, lini depan semuanya punya masalah, tapi yang
harus saya apresiasi adalah Evandra Floresta. Evandra Floresta ini buat yang nggak tahu, Evandra itu lahir di Malang, Jawa Timur 2008. Oke? 2008. Tapi dia punya darah, kalau ini saya salah dikoreksi ya. Dia punya darah Flores. Kalau saya nggak salah baca ya, jadi dia punya darah Flores walaupun dia lahir di Malang gitu ya. Nah, ayahnya Evandra ini adalah seorang tentara. Tapi Evandra lebih memilih sepak bola karena dia suka sepak bola. Dia masuk ke akademi Persema Malang. Kemudian ada turnamen internasional, akademi Persema Malang jadi juara 2. Nah, pulang dari turnamen itu, Evandra masuk ke akademinya Bayangkara. Itu profil singkat Evandra Floresta, dan dia mainnya begitu tenang, bagus, dan dia itu tipe mainnya tuh kayak ya Bellingham di Madrid. Dia masuk ke tengah, dia bisa cetak gol, dia kontrol bolanya oke, mainnya matang dibandingkan usianya baru 15 pak, tapi mainnya udah matang. Ini artinya kan dia punya potensi yang besar. Kalau dia bisa bertahan, dia insya Allah saya yakin dia masuk ke timnas senior suatu saat. Buktinya apa? Di U20 kemarin Piala Asia U20 yang kita gagal total itu aja dia masuk ke squad itu. Itu artinya Coach Indra tidak salah pilih. Buktinya apa? Evandra sekarang di Piala Asia 2025 U17 mainnya bagus, sudah mencetak 3 gol gitu loh. Nah, jadi itulah sedikit mengenai hasil timnas U17 dan apa yang harus dievaluasi oleh Coach Nova, dan juga profil singkat dari Evandra Floresta, pemain yang punya potensi besar, dan ya dia pemain yang bagus luar biasa. Itu adalah profil singkat yang bisa saya berikan untuk Anda supaya lebih mengenal sosok Evandra Floresta. Jadi itu dia penjelasan soal hasil timnas Indonesia U17 dan juga persiapan menghadapi Korea Utara nanti. Tapi untuk persiapan menghadapi Korea Utara nanti kita akan bahas di satu video sendiri. Jadi itu ya. Jadi sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.